Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnieszka Nurul Haq. Di sini saya akan menjelaskan tentang kecerdasan emosional. Materi kali ini adalah materi yang telah dijelaskan di mata kuliah Estetika Humanisme. Oke, materi ini sangat menarik bagi saya, sehingga saya memilih materi ini untuk memaparkannya kembali. Nah, ada pertanyaan, apa itu emosi? Emosi adalah perasaan batin seseorang yang mencangkup pergolakan pikiran, suasana hati, nafsu, hingga ekspresi fisik seperti senang, sedih, marah, cemas, iri, bahkan kasih sayang itu sendiri. Nah, emosi itu bukan hanya perasaan, akan tetapi mempengaruhi cara agar kita berpikir, merespon, dan bertindak pastinya. Oke, lanjut ke materi berikutnya. Apa sih yang dimaksud dengan kecerdasan emosional? Kecerdasan emosional itu menurut Daniel Goleman dan tokoh-tokoh lainnya seperti Saloveri dan Mayer merupakan kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengatur lalu mengekspresikan emosi diri sendiri dan orang lain, pastinya secara tepat. Ini lebih penting daripada IQ karena ini akan menentukan kesuksesan seseorang dalam kehidupan pribadi maupun profesionalnya di kantor. Kita masuk ke materi berikutnya. Di sini ada 5 elemen kecerdasan emosional. Yang pertama ada kesadaran diri, yang kedua ada pengendalian diri, yang ketiga ada motivasi diri, lalu yang keempat ada empati, dan yang terakhir ada keterampilan sosial. Nah, kesadaran diri ini sangat penting karena dengan orang itu menyadari dirinya, maka kedepannya juga dia bisa mengatur emosialnya. Pengendalian diri juga sangat penting untuk kecerdasan emosional diri. Motivasi diri berguna untuk memotivasi diri ketika perasaan ini sedang down atau sedang jatuh. Lalu empati ini berguna untuk berempati kepada orang lain. Keterampilan sosial ini juga berguna untuk berhubungan dengan orang lain. Nah, di sini ada 3 teori dari kecerdasan emosional. Yang pertama, yaitu teori kemampuan atau ability theory. Apa sih ability theory? Itu menekankan bahwa emosi adalah sumber yang penting untuk memahami lingkungan. Yang kedua ada teori sifat atau trait theory, yaitu menilai IQ sebagai bagian dari kepribadian melalui persepsi atau self-report individu terhadap dirinya sendiri. Yang terakhir ada teori campuran atau mixed model. Teori campuran menggunakan atau menggabungkan sifat dan kemampuan emosional seperti berempati, motivasi, dan keterampilan sosial. Nah, ini perbedaan antara IQ rendah dan IQ yang tinggi. Kita masuk ke IQ rendah. IQ rendah ini sendiri yaitu yang pertama, bertindak impulsif dan mudah marah. Yang kedua, kurang peka dan gampang putus asa. Yang ketiga, cenderung tidak memiliki tujuan hidup yang jelas. Dan yang terakhir, sulit menjalin hubungan terutama dengan orang baru. Nah, apa saja ciri-ciri dari orang yang mempunyai IQ rendah, IQ tinggi? Yang pertama, tenang dan sabar menghadapi masalah. Yang kedua, peka dan memiliki empati yang tinggi. Yang ketiga, mampu menyelesaikan konflik dengan damai. Dan yang terakhir, yaitu komunikatif dan mudah menjalin hubungan dengan orang lain, terutama orang baru ya. Kita masuk ke materi berikutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi IQ. Yang pertama yaitu ada
faktor internal dan yang kedua ada eksternal. Internal ini berasal dari jasmani dan psikologis yang ada pada diri kita sendiri, dan faktor eksternal itu berasal dari lingkungan sosial dan budaya-budaya yang ada di lingkungan kita. Nah, ini kita mempunyai cara meningkatkan kecerdasan emosional. Apa saja sih cara-cara untuk meningkatkan kecerdasan emosional? Yang pertama, yaitu melatih empati. Kita itu perlu melatih empati atau rasa tenggang rasa dari dalam diri kita. Nah, yang kedua, kita harus menjadi pendengar yang aktif. Jadi, kita tidak boleh hanya mau didengar, kan tetapi kita juga harus menjadi pendengar yang aktif. Nah, aktif ini bukan berarti kita ikut-ikutan berbicara juga ya, tetapi mendengarkan secara seksama. Lalu yang ketiga itu kita harus siap menghadapi penolakan. Jadi beberapa orang itu yang dominan itu beberapa dari mereka memiliki kecenderungan untuk tidak siap menghadapi penolakan karena di dalam dirinya itu pasti menganggap kita itu pasti tidak ditolak. Nah, itu beberapa orang seperti itu, beberapa orang dominan seperti itu. Yang keempat yaitu berlatih berpikir rasional. Jadi kita itu harus berpikir realistis dan rasional tentang nantinya akan dihadapi itu harus bersikap rasional dan realistis pastinya agar nanti ujung-ujungnya tidak menyakiti emosi dan pikiran kita. Dan yang terakhir dan yang paling harus dilakukan adalah membangun mental yang tangguh. Membangun mental yang tangguh ini sangat amat diperlukan untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Karena beberapa perilaku yang utama terlihat dari kecerdasan emosional seperti tadi membangun atau membuka hubungan sosial baru itu harus mempunyai mental yang tangguh. Nah, mental ini kedepannya juga berguna untuk menghadapi masalah-masalah. Masalah-masalah yang lain bisa diselesaikan secara damai dengan mempunyai mental yang tangguh. Oke, berikutnya. Nah, ini ada beberapa penerapan EQ yang bisa dilakukan di beberapa tempat. Yang pertama di lingkungan keluarga, yang kedua ada di lingkungan kerja, yang ketiga ada lingkungan sosial, dan yang keempat lingkungan pendidikan. Di lingkungan keluarga kita bisa menerapkannya. Nah, contohnya seperti di lingkungan saya. Saya kan sudah berkeluarga, saya mempunyai anak dan suami. Saya harus berlatih untuk memiliki kecerdasan emosional yang tinggi untuk menghadapi anak saya, untuk menemani tumbuh kembang anak saya. Itu dibutuhkan karena dalam menghadapi masa pertumbuhan dan perkembangan anak, kedepannya itu pasti memiliki masalah-masalah yang membuat saya merasa lelah, capek, dan mungkin mentalnya sedikit tergoyahkan, yaitu harus memiliki kecerdasan emosional. Karena nantinya ketika saya mudah marah, itu akan berdampak juga kepada mental anak saya nanti. Nah, berikutnya lingkungan kerja. Kenapa harus memiliki kecerdasan emosional di lingkungan kerja? Karena di lingkungan kerja ini kita menghadapi berbagai macam orang yang sangat berbeda, berbagai macam pikiran yang berbeda, dan berbagai macam orang-orang yang pastinya berbeda pendapatnya dengan kita. Nah, itu kita harus mempunyai kecerdasan emosional untuk menghadapi orang-orang tersebut agar kedepannya di lingkungan kerja itu kita bisa berjalin harmonis dan goals di perusahaan, goals yang akan kita hadapi itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, berikutnya di lingkungan sosial. Lingkungan sosial contohnya berteman. Di luar pekerjaan ya, pasti kita mempunyai beberapa teman-teman
yang memberikan support kepada kita. Nah, kita harus mempunyai kecerdasan emosi dengan teman-teman tersebut. Karena kita butuh mereka untuk kedepannya mereka itu pasti akan mensupport kita dalam hal baik itu pekerjaan atau lingkungan sosial. Nah, kita membutuhkan mereka karena pada dasarnya memang manusia itu merupakan makhluk sosial. Dan yang terakhir ada di lingkungan pendidikan. Saya harus mempunyai kecerdasan emosional di bidang pendidikan karena pada saat ini saya sedang menjalani kuliah. Nah, itu saya harus mempunyai kecerdasan emosional. Karena dengan kecerdasan emosional yang saya dapatkan, saya bisa menjalani kuliah ini dengan lancar karena untuk membalanskan antara pekerjaan, keluarga, dan pendidikan itu pastinya penting menggunakan kecerdasan emosional. Nah, saya di sini akan menceritakan sedikit tentang pengalaman pribadi saya yang berkaitan dengan EQ. Nah, pastinya saya pernah menemui kegagalan menghadapi kecerdasan emosional itu. Saya gagal memiliki kecerdasan emosional pada saat saya awal bekerja. Pada saat saya awal bekerja itu saya kan tidak mengetahui apa-apa ya. Maksudnya banyak hal yang saya tidak ketahui. Kebetulan pada saat itu saya memiliki atau mempunyai atasan yang kurang berkenan dengan saya karena atasan tersebut kurang bisa menyelesaikan masalah dengan baik dan kurang bisa berkomunikasi dengan bawahannya, tidak hanya saya ya, dengan beberapa orang lainnya juga kurang bisa berkomunikasi secara baik. Suatu ketika saya dalam keadaan kurang fit, saya melakukan kesalahan yang menurut saya itu hal yang tidak merugikan perusahaan ya. Nah, itu hanya kesalahan kecil yang mungkin membuat beliau tersinggung. Pada saat itu saya dalam keadaan yang kurang fit. Jadi mungkin pada saat itu ketika saya diberikan arahan yang menurut saya sangat tajam, saya merasa sangat tersinggung dan sakit hati. Dan ada beberapa perkataan yang mungkin menurut saya itu kurang pantas disebutkan, sehingga pada saat itu saya tidak bisa mengelola emosi saya, dan kebetulan bos saya itu memarahi saya dengan nada tinggi. Nah, saya membalasnya juga dengan nada sedikit tinggi. Tidak berteriak, cuma nadanya sedikit tinggi. Nah, di situ saya bukan hanya membalas dengan nada tinggi ya, saya di situ juga memberikan muka atau mimik yang sedih dan sangat marah gitu. Setelah dari situ, bos saya ini tidak sampai selesai pembicaranya, saya langsung pergi meninggalkan ruangan. Nah, di situ sebenarnya saya selain pergi itu untuk menenangkan diri juga. Di situ saya berpikir, ternyata yang saya lakukan itu bukan merupakan solusi yang meningkatkan kecerdasan emosional saya. Justru di situ saya tidak menyelesaikan masalah, malah menambah masalah karena saya malah menambah musuh baru istilahnya ya. Bukan menyelesaikan masalah itu. Padahal mungkin di situ dengan saya meminta maaf dan langsung menyelesaikan masalah itu, masalah selesai. Ya, jadi tidak usah bertele-tele dengan saya ikutan marah balik atau dengan saya berlarut-larut sakit hatinya, berlarut-larut sedihnya. Padahal masalah itu bisa saya selesaikan, akan tetapi ya itu sebuah pengalaman yang memberikan pelajaran bagi saya bahwa
Kecerdasan emosional itu sangat amat penting di lingkungan pekerjaan. Seperti yang tadi saya jelaskan, kita itu di lingkungan pekerjaan menghadapi beberapa orang-orang yang berbeda dengan sifat yang berbeda dan belum tentu orang-orang tersebut itu menghargai kita. Nah, disitulah pentingnya kecerdasan emosional. Nah, selain itu, eh, pelajaran yang saya ambil adalah ketika kita marah, kita harus mempunyai eh, kontrol emosi yang cepat gitu. Jadi berpikirnya tuh harus langsung berpikir rasional dan berpikiran cepat untuk mengendalikan emosi kita. Kenapa? Karena kalau terlambat nantinya akan menyebabkan masalah baru. Jadi mungkin karena bawaan perempuan itu lebih mengedepankan perasaan daripada rasionalitas itu, atau mungkin karena saya juga baru di situ, jadi saya belum bisa mengendalikan emosi saya gitu. Jadi kita harus mempunyai kontrol emosi yang cepat agar tidak ada nantinya masalah-masalah baru yang berakibat dari emosionalnya kita. Tuh, jadi banyak hal-hal yang saya pelajari dari kegagalan-kegagalan itu sehingga saya menerapkan kontrol emosi saya di kehidupannya saya yang sekarang ini dengan berpikir rasional dan tidak menggebu-gebu. Jadi lebih let it flow aja ya gitu. Jadi lebih santai, akan tetapi saya juga belajar untuk mendalami pekerjaan saya agar kelak nantinya ketika saya mempunyai kesalahan, saya dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan cepat. Jadi banyak hal-hal atau pelajaran-pelajaran yang bisa saya dapatkan dari mengelola kecerdasan emosional itu sendiri. Oke, di sini saya mempunyai sebuah kutipan ya yang saya buat, tapi saya kutip juga dari beberapa sumber, yaitu yang pertama dari buku juga sih. Kecerdasan emosional itu tidak hadir dan tidak lahir dari buku yang saya baca, akan tetapi dari pengalaman-pengalaman yang mengguncang, dari luka yang tidak berdarah, dan dari kata-kata yang menyisakan dada, dari hari-hari ketika kita ingin menyerah tetapi memilih untuk tetap berdiri. Kata-kata ini saya ambil dari artis Natasha Rizky. Nah, hal-hal yang membuat saya bangkit dan tetap berdiri itu harus dipertahankan. Cukup sekian pembahasan kecerdasan emosional yang sudah saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.